Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enam Yakin dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mengerjakan tugas resume bahasa Indonesia. Pengolahan limbah organik sebagai kompos. Sampah atau limbah organik masih menjadi salah satu permasalahan penting di Indonesia. Sampah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang oleh pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Pengolahan limbah sendiri terdapat prinsip 5R, yang dimana terdapat reduce, recycle, reuse, replace, dan replant, yang dimana reduce adalah mengurangi sampah, recycle adalah mendaur ulang sampah, reuse adalah menggunakan kembali sampah, replace adalah mengganti, dan replant adalah menanam kembali. Hambatan dalam pengelolaan sendiri terdapat 5, yaitu cepatnya perkembangan teknologi daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan. Kedua adalah meningkatnya tingkat hidup masyarakat yang tidak disertai dengan kesadaran pengetahuan dan tentang persampahan. Ketiga, sulitnya mencari partisipasi untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan. Nomor 4 adalah kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan pencemaran udara. Nomor 5 adalah pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh jabatan pemerintah. Pengolahan kompos. Kompos merupakan hasil pelapukan atau bahan-bahan organik atau pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses memasukkan sisa-sisa buangan makhluk hidup, tanaman maupun hewan. Jenis sampah kompos. Kompos adalah hasil akhir suatu proses dekomposisi tumpukan sampah, serasa tanaman dan bahan organik lainnya, yang dimana di sini terdapat daun-daun kering, sisa-sisa daun, batang pohon yang tidak digunakan, kelapa yang sudah tua, dan yang lain-lain. Step pembuatan kompos sendiri terdapat 6, yaitu menyiapkan alat dan bahan, mencacah sampah dengan alat pencacah sampai daunnya hancur dan dimasukkan ke wadah. Ketiga, membuat cairan mikroba yang terdiri dari campuran bahan 1:1:5. Nomor 4 adalah menambahkan cairan mengandung mikroba ke dalam wadah. Nomor 5 adalah mengaduk sampah cairan mikroba sampai merata dan ditutup dengan rapat. Nomor 6 adalah membiarkan selama 30 hari dan ditutup di tempat yang lembab. Manfaat kompos ini terdapat 3, yaitu menambah unsur hara, tapi juga menjaga fungsi tanah sebagai tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sebagai sumber nutrisi, tanaman merupakan salah satu program bebas bahan kimia, meningkatkan kualitas tanah, daur ulang, merangsang, dan yang bersinar dengan proses pemilihan sampah. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam. Sisa-sisa tersebut dapat berupa satu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi ada yang masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Apa sih bedanya? Sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah organik, dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah organik pada umumnya berupa bangkai hewan, kotoran hewan, sisa tanaman yang pada umumnya dapat diurai secara cepat serta tanpa merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri atau mikroorganisme. Contoh bahan-bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kaca, karet, kertas, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tanaman dan suka membusuk.
B3 adalah yaitu sisa-sisa kegiatan yang mengandung B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. B3 merupakan bahan yang mempunyai sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan atau pencemaran lingkungan. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan usaha, baik dari sektor industri maupun pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan, dan penimbunan. Untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemilihan sampah. Pemilihan sampah adalah satu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya, dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pemadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan, melalui pengendalian pengolahan organisasi yang berkuasa lingkungan, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, yaitu lingkungan bebas sampah. Manfaat pemilihan sampah tersendiri adalah mengurangi tumpukan sampah, mengurangi polusi udara, memudahkan daur ulang, dan menguntungkan ekonomi. Proses pemilihan. Tong sampah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu tong sampah organik, anorganik, dan B3, yang dimana bisa dilihat dari gambar terdapat tiga warna yang berbeda. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.